warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an dari PT Gersindo ini tinggi. Dengan tingginya biaya pengolahan akan rendahlah indeksnya. Indeks mempengaruhi kepada harga. Inilah kami ingin penjelasan terutama kepada tim yang kemarin, apa ada penyampaian rincian biaya-biaya sehingga menyebabkan biaya pengolahan ini menjadi tinggi. Demikian, terima kasih. Baik, langsung ditanggapi Pak atau kita sampai 3 orang dulu? Ya, Tanggapi langsung ya. Oke, silakan mungkin dari Pak Ferry, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai rapat verifikasi kemarin, yang pertama data-data yang masuk dari perusahaan itu ada 6. Yang pertama, dari 6 perusahaan itu CPO hanya 4 perusahaan, yaitu AMP, GMP, KSI, dan AI. Dan inti ada masuk 5, AMP, GMP, KSI, AI, dan PT Muteragam. Indeka dari 6, Indeka masuk 4, PT AMP, GMP, KSI, dan BTN. Cuma itu. Tetapi setelah kami lihat kemarin, ada beberapa hal kemungkinan yang akan timbul pada hari ini. Saya sudah ini juga sama Pak Yus kemarin, ini akan timbul. Pertama, masalah rendemen dari salah satu perusahaan, ada 17 yang cuma datang ke sini. Setelah saya konfirmasi kepada perusahaan kemarin, hanya itu yang dapat laporan ke manajemennya, itu jawaban kemarin. Ini supaya kita tanggapi nanti. Yang kedua, permasalahan pembiayaan. Biasanya yang membawa itu adalah pihak perusahaan Gapki. Karena kemarin kami cuma hadir dari Apkasindo, Akademis, dan Pak Mazur. Masalah biaya-biaya, rincian biaya ini belum dapat kami dari tim pribadi kemarin. Itu mungkin hari ini atau saat ini mungkin ada dipertanyakan kepada rekan-rekan atau tim penetapan, bisa dipaparkan oleh apa yang sebetulnya biaya yang terjadi di sini. Itu sebentar Pak. Nah, itulah hasil verifikasi kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu. Itu Bu. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, tim penetapan harga yang hadir pada hari ini, mungkin beberapa hal yang sebenarnya permasalahan itu juga Pak, cuma jawaban dari pihak penyedia data sendiri kadang-kadang tidak memuaskan kita, walaupun sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang berlaku ya, itu sudah dijelaskan. Wajar dalam sebuah diskusi, apalagi ini menyangkut perbedaan istilahnya kepentingan penjual dan kami tanyakan di sini. Dan nanti setelah dijawab PKS, memang itu apa adanya, janganlah kita ulang-ulang lagi Pak, kan itu maksudnya Pak. Jadi biar kita sama-sama clear Pak. Itu tujuan saya Pak. Kita aktifkan lagi program ini Pak. Menyangkut yang disampaikan Pak Ferry tadi menyangkut rendemen, memang betul Pak. Waktu kemarin kan ada surat disampaikan Pak, itu rendemen itu adalah rendemen dari plasma. Jadi kalau yang saya dapat info dari lapangan, kita itu bukan uji bukan pisang olah Pak ya, tapi kan saya pas analisis Pak, pas analisis. Jadi pas tandanya itu yang analisis Pak, di analisis labor Pak. Jadi karena sebelumnya kan kami sudah pernah sampaikan juga menyangkut kuantitas ini Pak, kalau pisang olah itu kan kalau kita mau minta nanti bisa olah, contohnya lagi Pak Ferry, seperti yang uji rendemen itu Pak, yang mau rendemen tabel. Bagaimana nanti mekanismenya kita di lapangan pelaksanaannya? Karena kita kan mau uji rendemen Pak, seperti yang untuk Pak Bu dari informasi PLT dari tahun 2023 Pak ya. Yang mau uji rendemen ini yang mana? Kita harus dudukkan dulu dari sekarang.
uji rendemen itu yang di PKS berarti rendemen total atau rendemen plasma saja. Itu perlu kita apa lagi? Mungkin siapa yang telah melaksanakan contohnya Palembang saya dengar sudah Pak asal sebut. Nah dia sudah itu TB siapa saja? Apakah TB plasma saja atau plasma total yang ada di PKS Pak? Karena kalau kita cinta rendemen Pak, rendemen itu adalah hasil pengolahan di PKS. Kan ada sini rendemen. Bukan di lapor. AMP aja didirikan PKS-nya 1990. Mungkin karena Pak Barat nggak hadir, terus saya nggak bisa memutuskan, nanti saya diskusikan dengan Pak Barat dulu Pak. Oke, Pak. Silakan Pak Yus. Saya hanya mengingatkan saja, kita berapi-api setiap rapat di sini. Regulasi yang memang bisa mengeliminasi itu, mungkin kita minta tanggapan Pak Rojali Pak. Gimana Pak? Kita tanggapan. Iya, tanggapannya Pak, yang rendemen 17% itu, karena posisinya memang rendemennya sangat rendah sekali ya Pak ya. Silakan Pak. Mungkin tadi kami sudah menyampaikan di bawah penyebut rendemen ini Pak. Surat, kunjungilah ke lapangan lagi. Itu kalau ikut permentan dan pergub itu alurnya Pak kalau ada masalah Pak. Ada masalah, identifikasi masalah di rapat itu, tuangkanlah di notulen apa notulennya. Ini. Dan surat dan dari notulen itu apa kesimpulannya dari dinas nanti? Apakah perlu disurati atau tidak? Kalau perlu disurati, suratilah perusahaan itu. Nanti mintalah, jangan sudah percaya tapi tidak percaya juga. Bisa kita Pak, ada yang betul-betul tidak percaya. Jadi untuk menguji kepercayaan ini hanya dua Pak. Surati di lapangan. Itu mungkin menurut saya Pak. Pak Rajali, kita kan data Pak Rajali itu belum diverifikasi. Belum kita cek pilihan. Betul Pak, itu menurut saya. Laporan manajemennya, kan itu jadi masalah Pak Rajali. Belum ada konfirmasi kita Pak. Daripada kita mau nggak mereka masalah ditunggang. Tapi kan Kalau rapat kurang elok juga kalau kita sudah kedua. Jumat besok itu. Iya, Memang Jumat besok itu. Iya, Satu minggu dulu. Saya rasa pada hari ini aja oleh teman-teman dari Pak Jon. Dalam penghitungan ini kan rekan-rekan kita ini bertanikan ini untuk 4 prode. Itu sebetulnya yang pertama. Yang kedua mungkin bukan tidak percaya, tidak wajar kan itu sebetulnya. Rendemen suatu mitra dijadikan 17 ini kan tidak wajar. Itu sebetulnya yang terjadi. Mudah-mudahan dengan perusahaan menerima dengan hati yang tulus saat ini. Kalau teman-teman menerima nanti kan itu, mohon janganlah terjadi lagi begini untuk ke depan. Jangan terjadi dengan harga, dengan biaya yang terlalu tinggi. Sewajarnya lah dikasih ke tim ini. Contohnya saya meminta dari dulu kan, tolong rendemen itu rendemen yang mitra. Ini kalau sekarang ini kan rendemen global nih. Rendemen yang mandiri juga masuk, ini kan global. Nah itu apa? Kan inilah mitra. Apa yang terjadi? Mungkin 15 yang terjadi. Di apa? Yang di mandiri. Saya di YTM tuh Pak. Saya pakai kemarin nih Unan Pak Miki melihat rendemen yang satu brondol sampai 10 brondol yang turun. Ini rendemennya di atas 20 terus Pak. Ada yang mencapai 27. Itu kurang pupuk saya itu Pak. Itu yang terjadi. Itu mungkin bisa saya ambil tuh data dari Unan. Hasil surveinya di lapangan untuk uji rendemen. Ya Pak, tapi kan Unan kan belum belum diakui untuk melakukan pengujian rendemen. Itu yang uji cobanya, tapi dia sudah ahli juga. Itu yang terjadi Pak. Itu makanya kami dari petani memang ini tidak wajar lagi yang 17. Nah itu makanya Pak En saya meminta kita semua
Untuk kondisi sekarang, kalau masalah harga SPO ini udah bagus, udah bisa sebanding lah kan itu. Tapi cuma ya biaya ini. Tapi harapan saya Pak En ke depan pihak perusahaan ini dengan terjadi deklong kayak gini, jangan terjadilah hendaknya lagi kok ada manipulasi data. Kalau data akuntansi ini kan bisa aja Pak. Saya yakin Pak bisa dibikin antara mitra-mitra bisa itu. Contohnya penjualan itu antara Wilmar Intinabati masuk kanan keluar kiri kan bisa juga. Nah, itu permainan bisnis dari bukan berduga itu sudah akan terjadi itu kan itu. Tapi untuk itu mungkin seorang bisnis sudah tahu, sudah maklum itu kan itu. Untuk itu saya berharap untuk hari ini sesuai dengan Pak Thompson juga, mudah-mudahan bisa kita menerima dan kita harapan ke depan tidak ada lagi yang begini. Itu bagaimana Pak En? Nah itulah kira bagaimana, walaupun untuk 1 bulan, saya yakin ini memang ditetapkan hari ini untuk 4 kali penetapan. Ini sangat merugikan. Nah, itulah mungkin saya serahkan kepada ketua tim dinas. Lanjut Pak Dewi. Tetapkan bersama-sama bahwa harga akhir TBS untuk periode 2 tanggal 8 sampai 14 Desember 2022 adalah 2.724,80. Oke Pak, kok nggak ada gregetnya? Oke Pak ya, berarti setuju ya Pak ya? 2.724,8. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk rapat berikutnya tadi udah ada usulan hari Jumat, cuman kita kembalikan ke forum kira-kira hari apa kita nanti. Ya kita ngikut saja Pak, artinya